Di antara schedule kami sepanjang tahun ini, kami punya banyak seminar. Tapi mau taruh di mana lagi? Kayaknya udah full gitu setahun. Tapi kami berembuk dan kami menemukan yang cocok hari Kamis. Jadi habis gitu loh. Dan kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, semua tempat ini di Singapura juga diberkati Tuhan dengan seminar yang dibuka oleh Mami. Karena Mami adalah orang yang sangat setia pada Tuhan. Bukan sangat sempurna, jauh dari sempurna, tapi sangat setia. Itulah membuat dia semakin hari semakin shine and arise with Christ. Oleh karena itu saya mau menghimbau buat teman-teman sekalian hari ini, terutama buat hari ini, marilah semangat ya, pelan-pelan. Hari ini saya mau menghimbau teman-teman semua untuk memberi dengan sukacita dan memberi dengan hati yang gembira. Karena hari ini ada 3 session. Si Mami mesti dikasih sesuatu gitu loh ya. Kan firman Tuhan hari ini dalam Matius 10 katakan bahwa seorang pekerja harus mendapatkan upahnya. Benar kan? Hari ini bacaan hari ini ya. Yang sudah baca firman Tuhan pasti tahu yang hari ini ya. Jadi kita pun harus memberi buat Mami Jun. Kita pun harus memberi buat yang bikin lemper. Nanti bikin lemper, bikin sendiri. Nggak import loh, bikin sendiri lempernya. Nanti setelah season 3 pun, nanti pulangnya pun kami sediakan nasi kotak. Jadi saya menghimbau sebelum kita masuk ke offering, mari kita memberi dengan sukacita dan kita memberi buat pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Lanjut. Sekali lagi kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita katakan sekali lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Kita akan lanjutkan. Shalom. Selamat siang saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu. Mari kita bangkit, kita lanjutkan sesi kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, dan Dia memberikan tubuh kita, mata kita untuk kita pergunakan. Kita mau katakan hati-hati. Tapi sebelum itu saya mau minta, ini ada penari-penari kita ya. Tanti tolong sama Jin untuk bantu saya.
Rini. Ayo Rini. Ayo Rini. Hati gunakan tanganmu, hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati berbicara, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tubuhmu. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan tubuhmu, mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Kita tetap berdiri, kita mau tenangkan hati kita. Kita lanjutkan puji-pujian kita kepada Allah Bapa di surga. Kita minta Allah untuk ubah hati kita, untuk melanjutkan sesi ini. Mari kita angkat pujian Change My Heart, O Lord. Change my heart, oh Lord. Make it ever true. Change my heart, O Lord. Change my heart, oh Lord. May I realize you. Change my heart, O Lord. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Ubah hatiku, Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu.
ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu, seperti dirimu. Kita tundukkan hati kita, kita siapkan hati kita. Benar Bapa, sore ini kami akan melanjutkan sesi kedua kami. Ubah kami Tuhan, bentuk kami Tuhan. Karena kasih setiamu, Engkau telah jadikan kami. Engkau telah pelihara kami semenjak kami di dalam kandungan. Bentuklah kami sesuai kehendak-Mu Tuhan, agar di dalam diri kami terpancar kasih-Mu Bapa, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang berguna, berguna bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, bagi lingkungan di sekitar kami. Allah Bapa yang Maha Baik, pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, agar di dalam diri kami terpancar kasih-Mu, sehingga nama-Mu selalu dipuja menjadi harum di seluruh dunia. Tuhan Yesus, kami bawa Ibu Jun yang sebentar lagi melanjutkan sesi ini. Pakai dia sesuai dengan kehendak-Mu sebagai perpanjangan lidah, perpanjangan kata-kata firman-Mu Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu mau berubah, menyiapkan hati kami untuk duduk diam, untuk Kamu pakai Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang di belakang, di depan ada 4 kosong bangku, ada 5. Yang di belakang mau maju ke depan nggak? Nonton ya, kalau di depan itu paling mahal. Di belakang takut muak ya. Ini kosong semua di mana-mana, selalu kalau ngomong paling depan kosong. Duduk di sini enak. Nggak ada yang mau pindah ya? Yang di belakang sini loh. Kan kamu ini miring begitu. Ada lagi yang mau pindah? Masih ada 3. Oke, kalau nggak kita terusin. Mari kita terusin siang hari ini. Saya mau karena kita punya tujuan, diciptakan punya tujuan, maka dalam hidup pasti Tuhan mau pakai kita. Amin gak? Tuhan selamatkan kita supaya kita selamatkan orang. Dan ini tugas dari setiap orang. Kemarin saya ada di Ambon hari Minggu, dan saya bawa homili di kota Ambon. Bacaannya itu saya bacakan pengutusan tuh hari Minggu, temanya pengutusan, bahwa kita diutus. Saya sering sekali bilang begini nih, saya udah pernah bawa di sini, cuman saya mau ulang lagi karena banyak orang. Kalau Anda ingat perkataan terakhir pastor waktu misa apa? Pergilah kamu terus kamu jawab apa? Amin. Apa sih artinya amin? Iya. Janji iya.
kamu diutus. Terus bilang apa? Amin. Terus ngapain? Dengerin teman. Altar masih nyala. Pastor masih pakai jubah. Terus kita berjanji, kamu diutus. Terus bilang, amin. Udah berapa tahun? Bohongin Tuhan udah berapa tahun? Kalau kita berjanji di depan altar, janji perkawinan juga seumur hidup kan? Dan kita sampai berlinang air mata mengiyakan kan, kalau bisa setia. Nah, Anda setiap, apalagi orang yang setiap pagi misa, dia bohong saben hari Tuhan keluar tahun. Kamu diutus, iya. Terus ngapain tuh pulang? Udah berapa jiwa engkau bawa kepada Tuhan? Jangan main-main. Apalagi kita direncanakan. Ingat ya, kita direncanakan. Saya kasih contoh misalnya waktu saya mulai pelayanan umur 30. Saya mulai pelayanan. Terus kalau saya ajak ibu yang 30 tahun, mesti ngomongnya begini nih. Aduh enggak Lecun, laki lu baik, laki gue gak bisa dah, gue masih punya anak kecil-kecil gitu kan. Kalau cari tujuan hidup dari manusia, ya kan gak bisa, anak masih kecil-kecil. Oke, 10 tahun lagi saya datang, 40 tahun. Ayo ikut. Belum dong, 40 belum. Anaknya lagi perawan bukan? Ntar kalau gunting gimana lu? Nah, jadi gue gak bisa tinggal-tinggal. Anak gue perempuan semua, 4-4. Jadi udah gak bisa Lecun. Bukan yang gak mau, gak bisa katanya gitu. Belum bisa, anak-anak masih belum bisa ditinggal. 10 tahun lagi saya datang. 50 ya? Ayo ikut. Udah 50 tahun. Anak-anak udah kawin, udah beres semua. Dulu kan belum kawin kan? Saya udah kawin, ayo ikut. Pelayanan seperti Yesus, keliling-keliling dari satu desa ke desa, satu kota ke kota, biar ngerasain, jangan hidup enak melulu di kota, ngerasain di kampung kayak apa. Gak bisa. Anak gua kerja, mantu tuh juga kerja, anak siapa yang ngurus? Jadi ngapain dia? Jaga cucu, gocap tuh jaga cucu. Di mana-mana. Ntar terbang ke Amerika, terbang ke Australia. Gunanya cuma ngapain? Jaga cucu. Gue di sini enak, pembantu gue ada 4, ada 3. Gue kalau di sono ya sudah, gue jadi 6. Coba bayangin, 50 tahun. Sekarang cucunya udah gede. Sekarang cucunya sekolah di luar negeri, ya kan? Udah umur berapa tuh? 60. Ayo ikut, udah 60 tahun. Jawab berapa sekarang? Kan udah gak ada cucu. Ngapain lagi? Belum, 60 belum sakit. Gua disuruh ke puncak, bayar saban bulan. Itu persis lo ngajaknya habis bulan sih Cun. Mesti bayarin. Itu villa siapa yang jaga, listrik, ada ikan koi, ada jaga anjing. Semua gue yang mesti bayarin Cun, keliling-keliling gitu. Jaga anjing, jaga segala. Sekarang udah hampir sama saya 70. Ayo ikut, udah 70. Gak bisa. Itu boleh. Dengar teman, kalau engkau bisa membentuk anak-anakmu takut Tuhan, no problem. Berarti keluarga adalah ladang yang Tuhan sediakan. Amin gak? Kalau anak-anakmu ikut takut akan Tuhan, maka mungkin kamu juga udah berbuah gitu, ya kan? Tetapi kalau anakmu sekarang ke gereja aja enggak, tahu firman juga enggak, jadi selama berapa puluh tahun
Padahal engkau punya potensi seperti HP yang saya bilang, tetapi engkau gak maksimal melayani Tuhan. Kira-kira marah gak? Coba kita lihat. Sebab di dalam firman Tuhan, banyak sekali Tuhan omong. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, coba ya begini nih. Banyak orang mempersiapkan diri untuk masa depan. Saya lihatin. Ingat ya, manusia ada dua ya. Manusia. Sini pilih bang. Ini dia. Banyak orang mempersiapkan diri untuk masa depan. Lihat saya masa depannya, tapi secara jasmani. Ini perusahaan nanti bakal anak, nanti bakal cucu, kalau bisa keturunan, ya nggak gitu. Nanti saya mau begini, saya paling gampang sekarang yang dunia mempersiapkan adalah asuransi, betul nggak? Sekarang lu kita mau apa juga asuransi udah ada. Dulu nggak ada asuransi untuk 65 ke atas, dulu nggak ada, sekarang ada. Bulanannya bayar 1 lebih. Pokoknya udah tua, udah banyak penyakit. Jadi sebulannya 3 juta lebih di Jakarta. Tapi yang saya mau maksud, manusia prepare luar biasa untuk hal-hal secara jasmani. Iya nggak gitu? Semua ada covernya, asuransi. Cari duit semua bayar asuransi. Tapi ada nggak yang prepare untuk ini mau kemana? Padahal kalau Tuhan panggil setiap saatnya, nggak jaminan yang rambutnya putih paling dulu dipanggil, nggak jaminan kan? Ada di ayatnya, Pengkhotbah 12 ayat ke-7 berkata begini. Ini ayat hafalan ini. Saya mau sampai kepada kenapa mulut kita berkuasa gitu ya. Mari kita baca ini 2, 3. Debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Biar makan ginseng pagi sore. Yang 74 kemarin mati juga nggak? Mati juga, ya kan? 94, ya kan? Ya kan? Pasti dia makan ginseng 90 lebih, bisa pasti mimpin perusahaan tadinya kali ya. Tapi maksud saya begini, biar makan ginseng berhari, tetap nggak bisa menolak 1 hari kita lagi antri ya. Iya dong, lagi antri. Siapa yang dipanggil duluan nggak tahu, gitu kan? Bahkan paling sering kalau kita di tempat orang mati, paling ngobrolnya begini. Kalau lihat teman mati mendadak, orang ngomong begini nih. Aduh, sebulan yang lalu gue masih pergi sama dia kemarin. Teman-teman, gue masih makan bakmi, lu tau gak? Baru seminggu yang lalu. Terus kata bininya gini, setengah jam yang lalu sama gue. Kalau Tuhan panggil, pertanyaan saya, Anda dan saya prepare gak? Kalau 1 hari Tuhan panggil, kata firman Tuhan, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi tubuh kita ada 2. Ini tubuh jasmani, dari debu, mau dibakar, mau ditanam, kecemplung ke laut, debu kembali menjadi tanah. Tapi roh ini kekal, dan roh ini gak bisa mati. Menurut kitab suci hanya ada 2 tempat kekal, sorga atau neraka. Udah prepare belum mau pulang kemana? Dan kalau kita mau pulang ke surga, ada peraturannya nggak? Ada nggak? Kita mau masuk. Ini teman saya nih, orang biasa-biasa, diajak sama anaknya disekolahin sama omnya ke Australia. Mendadak sekali dia dapatlah rezeki, tambahin sama teman-teman dia ke Australia. Jadi karena anaknya 1, dia belain lepas, dia bikin siomay, dia bikin bacak, dia mau bakso, dia beli sama Erna tuh bakso. Terus dia mau bawa.
Malam-malam bilang, ntar gue jemput jam berapa? Aduh lama-lama, ntar gue masih bungkus dulu. Kenapa? Bakal apa lo bawa begitu? Di Australia gak boleh masuk, gak boleh. Orang duit-duit gua yang bikin gua bakal anak gua semata wayang. Kenapa tuh Australia gua kagak boleh masuk? Maka pemerintah Australia bilang, kalau kamu mau anaknya di Australia harus ikut peraturan. Kalau Anda dan saya mau masuk sorga, ikut peraturan siapa? Sorga. Mau pakai peraturan sendiri masuk sorga bisa nggak? Bilang sama sebelahnya, nggak bisa tahu, bilang. Mau masuk sorga ada peraturannya nggak? Ada. Dan Anda dan saya harus ikut peraturan yang tercatat di dalam kitab suci. Amin. Tapi dari segitu banyak peraturan dia, ada ayat yang sangat terkenal. Misalnya begini. Menjadi Katolik bukan hanya peristiwa dalam hidup ini untuk kita bertobat atau dibaptis, tapi suatu proses yang terus menerus. Dengan pertolongan Roh Kudus kita mesti tumbuh. Kehidupan kekatolik adalah hidup yang harus bertumbuh. Sebagaimana tubuh jasmani kita dikasih makan makanan bayi, havermut, susu dari pisang, nasi tip, terus dikasih makan sampai makin dewasa, makanan makin keras, tumbuh sampai kita segini. Makanan untuk tubuh rohani juga mesti dikasih makan dong, betul nggak? Mustinya. Tapi ternyata kan banyak orang nggak kasih makan tubuh rohaninya, ya kan? Maka kalau tubuh jasmani dikasih makan nggak tumbuh, something wrong. Tapi kalau kita lihat dari pohon, kalau dia bantet mati, kenapa? Nggak dikasih makan. Saya ini punya kolam ikan sekian tahun yang lalu. Saya punya kolam ikan, tapi dulu nggak punya HP. Jadi saya ini rada nggak berapa, kita lurus-lurus hidupnya. Kalau saya mau ke Sukabumi, saya telepon sama penjaganya. Kata adik saya ini orangnya baik. Saya bilang, Pak, nanti 2 hari lagi saya mau ke sono mau lihat ikan. Karena ikan saya makannya bukan pelet gitu, pokpan. Dan aku orang belum demen pokpan, aku udah pakai yang ngambang gitu makanan. Tapi sahabat aku ke sono, dapat ikannya kecil-kecil melulu begini. Sahabat aku ke sono segini, udah 3 bulan, 4 bulan, ketemu sini udah gede. Kalau aku tanya kenapa? Bantet bu, ikannya bantet. Selalu bantet. Tapi 6 bulan ada satu kebuktian yang udah gak bisa ditolak, kita keluarin dia. Waktu kita keluarin dia, aku datengin ponakan saya, baru ngobrol sama orang sekitarnya. Dia kerja sama saya 6 bulan, dapat 4 hektar sawah. Jadi berarti kalau aku telepon dia, bilang aku mau datang, langsung dia panggilin tukang ikan, dia ambilin yang gede-gede itu gak? Jadi aku pikir masuk akal. Ya apes kita lah, beli benih yang bantet gitu tuh gak? Sabar kali kita goblok amat, dia beli-beli bantet melulu gitu. Berarti kalau orang dikasih makan, mestinya bertumbuh gak? Bertumbuh. Anda puluhan tahun disuruh Tuhan, pergilah kamu diutus. Terus bohongin Tuhan, nggak ngerti-ngerti lagi puluhan tahun. Bertumbuh nggak tuh? Jawab sendiri. Benih harus bertumbuh maksimal supaya Tuhan mampu pakai kita maksimal. Kalau Anda lihat nanti saya bahas ya, ada banyak ayat, saya nggak bahas tadi kebanyakan, Mami kebanyakan ayat, jadi sekarang saya nggak usah pakai ayat. Tapi ada ayat 1, aku mau Kolose 1 ayat 3-6, catat saja. Tapi kita bahasnya yang 9-10 aja. Oh kok 3? Oh yang 9-10. Kalau gitu sebenarnya Kolose 1 ayat 3-6 dulu.
Mari kita baca. Terus lewatin aja deh. Kami terus. Nah, lihatin ini. Injil itu sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Jadi berarti kalau Injil ditabur, seharusnya bertumbuh, berbuah sampai berkembang gak mestinya? Itu harusnya begitu. Bayangkan kita jadi orang Katolik puluhan tahun, bohongin Tuhan terus dalam misa, terus bantah lagi, coba bayangin begitu. Ya, kalau lihat ayat ke-9, 10-nya, coba lihat 9, 10-nya. 2, 3. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa waktu kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan. Jadi supaya kita tahu kehendak Tuhan yang sempurna. Seringkali orang kawin bilang begini nih, aku udah kenal dia, cocok kehendaknya, makanya aku kawin. Tapi ternyata suami istri berantem, orang tua berantem sama anak, teman baik berantem. Poinnya cuma apa? Kehendak saya harus terjadi, betul nggak? Sederhana nggak tuh gitu? Kalian debat semua ribut suami istri, orang tua dalam keluarga, cuma satu, supaya kehendak saya boleh jadi. Tapi kalau suami istri anak semua belajar firman Tuhan, maka yang harus jadi kehendak. Ketika kehendak Tuhan yang jadi dalam rumah tangga, ribut nggak? Ya itu aja. Kita kan nggak bisa omong tentang kehendak kita sama pasangan hidup. Paling susah nih, paling susah, ya kan? Sama suami otoritas, ya kan? Kita harus tunduk dan taat. Tapi kadang-kadang nggak cocok nih sama firman. Jadi kita suka debat. Saya ingat sekali kalau saya udah mulai debat sama suami saya, sama-sama tua ya. Udah sama-sama tua, udah mulai debat, pelok saya cuma bilang gini, Mami kelas berapa nih? Mami kelas berapa? Papi kelas berapa? Bisa aku nggak begitu? Belajar, ya. Tapi yang paling mesti ingat berbuah. Saya mau kasih sedikit aja pelajaran tentang berbuah. Ingat nggak cerita di Lukas 13 tentang Yesus udah 3 tahun cari buah di pohon ara. Terus nggak ketemu kan? Terus Yesus bilang apa? Tebang. Betul nggak tebang? Bakal apa dia hidup di dunia percuma? Tapi untung ada penjaga kebun bilang begini, saya gali dah, saya kasih pupuk dalam setahun. Kalau dalam setahun, dengerin dari sekarang kan penuh nih. Setahun terus belajar firman.